Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, aksi maling sepeda motor bersenjata api kembali terjadi. Dua maling sepeda motor yang beraksi di sebuah perumahan di Karawang, Jawa Barat terekam kamera pengawas melepaskan tembakan saat aksinya kepergok warga. Inilah detik-detik pelaku melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Namun aksi kedua pelaku kepergok warga. Merasa panik, pelaku justru menodongkan senjata api dan sempat melepaskan tembakan ke arah warga. Lolos dari kejaran warga, pelaku langsung melarikan diri dari permukiman warga. Saya ngejar tuh, dia kayak keluarin apa itu, senjata api gitu kan. Terus saya nunduk gitu kan, saya takutnya senjata beneran, kayak ngeluarin senjata api lagi. Dua kali sempat nodongin kali dia, Pak? Iya, 2 kali nodongin. Masih terkait kasus pencurian motor, satu pelaku pencurian motor sekaligus penembak polisi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Sementara pelaku lainnya berinisial A tewas usai ditembak karena melawan petugas. Tim Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap pelaku A di Pelabuhan Merak, Banten. Berdasarkan informasi dari tersangka lainnya, polisi mengirim pelaku inisial A ke wilayah Tangerang untuk diminta menunjukkan senjata api yang dibuang usai menembak polisi. Namun pelaku justru mengecoh polisi dan terjadi baku tembak hingga polisi terpaksa menembak mati pelaku. Satu berhasil kita amankan atas nama RD dan satu pelaku atas inisial A yang menembak petugas, memberikan perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat lakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Dari satu pelaku yang di dalam garasi mengeluarkan senjata dan melawan petugas dengan melakukan penembakan ke arah petugas. Seorang polisi ditembak maling sepeda motor di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat ini bermula saat polisi tengah melakukan tugas pengintaian terhadap pelaku. Korban tembak Aibtu Wiratama, anggota Polres Metro Tangerang, mendapatkan tugas pengintaian terhadap dua pelaku berinisial RDS dan A, usai mencuri motor yang dilakukan di wilayah Tangerang Kota, Banten. Anggota kami, unit Ranmor, melakukan pemantauan di wilayah Cimone ya, Karawaci, Kota Tangerang, melihat ada orang yang mencurigakan. Ternyata orang tersebut sedang mengambil sepeda motor di daerah Cimone. Anggota mengetahui hal tersebut, diikuti ke arah Cengkareng. Awalnya anggota mengira yang bersangkutan ini akan ke tempat safe house-nya ya. Ternyata yang bersangkutan melakukan pencurian lagi di Jalan Nangka di daerah Cengkareng. Kini, pelaku berinisial RDS berhasil diamankan polisi, sementara satu pelaku lainnya berinisial A tewas usai melakukan perlawanan terhadap polisi. Aksi maling dan begal motor yang nekat dan berani melawan polisi juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa menembak mati dua pelaku begal yang membawa kabur sepeda motor. Sebelumnya, pelaku dikenal sadis terhadap korban dalam melakukan aksi pembegalannya. Tim Liputan, Kompas TV. Melakukan peristiwa pidana. Aksi nekat maling motor di permukiman yang ramai menjadi sorotan warga. Dalam aksinya, pelaku tak hanya membawa senjata api, tapi juga berani melawan polisi. Seperti yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Apa yang harus dilakukan polisi untuk menjaga keamanan warga? Apakah para pelaku ini dari sindikat lama atau memang baru beraksi di Jakarta dan sekitarnya? Kita bahas bersama Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim Polri. Pak Ito, selamat petang.
Selamat petang Mbak Cindy. Pak Ito, kalau kita lihat dari kasus yang ada, modusnya siang hari di pemukiman padat membawa senpi bahkan berani melawan petugas polisi. Ini apa faktor yang membuat mereka punya modus seberani itu, Pak? Ya, mungkin penilaian saya biasanya pelaku ini adalah pelaku yang residivis ya, yang sudah beberapa kali melakukan tindakan dan biasanya sudah pernah dipenjara ya. Kemudian kalau menggunakan senjata api, ini yang lazimnya mereka menggunakan senjata yang biasanya menggunakan senjata yang bukan senjata api sungguhan ya, atau mungkin soft gun ya, airsoft gun. Tapi kalau ini memang mereka menggunakan senjata api yang menggunakan peluru tajam, jadi saya perkirakan senjata itu adalah senjata rakitan, karena sedemikian mudah untuk mendapatkan senjata rakitan ya saat ini di beberapa tempat di daerah di Indonesia. Meskipun bagi pemegang senjata api yang ilegal ini dia bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 ya, Undang-Undang Darurat, dengan ancaman hukumannya 20 tahun bahkan hukuman mati. Tapi kalau sampai mereka melakukan perlawanan, tentunya petugas kepolisian juga tidak sembarangan ya, karena ada standar operation prosedur ya, SOP yang diatur di dalam Perkap nomor 1 tahun 2018 ya. Nah, jadi anggota bisa melakukan tindakan tegas terukur. Apalagi kalau sampai membahayakan masyarakat, termasuk membahayakan anggota. Kita bisa melakukan tindakan tegas terukur, meskipun secara biasanya realitanya itu sulit kalau mesti menembak kaki dulu. Nah, tentunya kita melakukan perlawanan atau upaya pelumpuhan dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Pak Ito, tapi kalau melihat modusnya tadi, kemudian juga keberanian melawan polisi dan punya senpi, ini mereka biasanya masuk ke dalam jaringan atau sebenarnya bergerak sendiri-sendiri? Saya yakin mereka itu biasanya jaringan dan rata-rata mereka itu sudah merupakan residivis dan tidak menutup kemungkinan mungkin mereka juga ada yang mantan anggota apakah TNI atau Polri yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat ya. Tapi kita masih menunggu perkembangannya. Karena ini tentunya sedang dikembangkan oleh kepolisian setempat untuk barangkali untuk mengungkap jaringannya. Tapi saya yakin mereka ini jaringan ya, dan sudah terbiasa sasarannya sepeda motor. Karena mungkin itu yang bisa mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu Mbak Cindy. Oke, dan soal senpinya itu sendiri Pak, mereka menggunakan itu. Artinya semakin mudah didapat, pengawasannya juga jadi evaluasi kah Pak? Ya tentu. Tapi tidak semudah seperti perkiraan orang, karena kan setiap orang bisa saja dengan segala upaya bisa mendapatkan senjata api itu, dan untuk mengetahui tiap orang membawa kan nggak mungkin ya, demikian besar populasi penduduk kita. Dan juga tadi yang terjadi di pemukiman, kalau dulu kan kita kenal dengan namanya siskamling ya, paling tidak ada warga. Ya, Pak Ito, suaranya hilang Pak Ito. Ya, saya kira untuk mendapatkan senjata api itu saat ini sangat memungkinkan, Mbak ya, dengan berbagai cara. Dan mendapatkan senpi yang lebih mudah itu terkait juga dengan jaringan yang mereka ikuti, sindikatnya ya Pak? Ya, betul Pak. Dan itu sudah direncanakan mereka pasti. Sasaran itu biasanya diintai dulu, kemudian baru mereka melihat suasananya, kalau agak sepi baru mereka melakukan. Nah, disinilah dituntut bagaimana masyarakat peduli ya, agar jangan sembarangan misalnya meletakkan sepeda motor. Kalau saya lihat daripada video itu kan kelihatan sepeda motornya itu dengan mudah untuk diambil ya, bukan dari orang gitu ya. Oke, Pak, tapi kalau untuk sindikatnya sendiri, itu biasanya sindikat yang dari mana Pak? Sudah dipetakankah oleh polisi sebenarnya? Kalau sindikat memang biasanya Polri, anggota kepolisian itu kan melihat daripada latar belakang pelaku tersebut ya. Biasanya dari wilayah mana dan apakah pernah terlibat dengan kejahatan yang serupa, atau mungkin sebelumnya adalah sasarannya bukan sepeda motor tapi begal biasa. Tapi kemudian setelah masuk ke dalam LP, keluar mereka tidak punya kerja, bergabung dengan teman-temannya sindikat lain, kemudian meningkat menjadi pelaku kejahatan perampasan sepeda motor. Biasanya modus operandinya demikian, Mbak Cindy. Oke, Pak, tapi juga kalau melihat sasarannya kan rata-rata tadi sepeda motor. Selain karena melihat areanya sepi, apalagi yang biasanya jadi pertimbangan mereka dalam mencari target? Apakah ada faktor lain mungkin? Ya, kemudahan tadi. Kalau sepeda motor itu dikunci, ya tentunya kan ada faktor kesulitan untuk yang bersangkutan membawa. Tapi kan
banyak juga warga yang mungkin mengabaikan ya faktor keamanan itu, sehingga mereka bisa mengambil dengan mudah ya. Ada juga yang memang digunakan oleh warga, kemudian mereka merampas di tengah jalan atau di pemukiman. Ya, saya kira ini memungkinkan ya. Jadi faktor itu yang keamanan yang seharusnya menjadi concern daripada masyarakat yang mungkin diabaikan saat ini. Tapi kalau untuk areanya sendiri Pak, bagaimana pemetaan mereka sendiri? Mereka sudah punya jalur pelarian, Mbak. Makanya kan kalau modus operandinya tuh mereka biasanya melakukan pengintaian dulu. Tidak serta-merta ya, setelah melihat beberapa kali, mereka biasanya menentukan jalur pelarian supaya mereka tidak cegat. Jadi kalau sudah mengambil, mereka sudah mempunyai di jalur pelarian yang menurut mereka itu aman. Apalagi kalau menggunakan senjata api, saya kira itu sudah direncanakan secara matang ya. Demikian. Oke, baik. Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Ito. Terima kasih Mbak Cindy, selamat sore.